Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang menarik, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial. Ya, pengangguran. Pengangguran seringkali dianggap sebagai sumber dari segala masalah, terutama kriminal. Karena tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, terkadang mendorong orang melakukan kejahatan. Bagaimana bisa ya? Jadi, ketika seseorang menjadi pengangguran, maka tidak ada pemasukan atau dana yang dia peroleh. Padahal kebutuhan hidup serta biaya hidup masih harus terpenuhi. Sehingga orang tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan segala cara. Salah satunya melakukan kejahatan. Bahaya juga berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah pengangguran, yuk kita bahas materi ini mulai dari pengertian, penyebab, jenis, dampak, dan cara mengatasi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk seseorang yang sudah memasuki angkatan kerja, yaitu berumur 15-64 tahun yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek selanjutnya, sudah menerima pekerjaan namun belum memulai bekerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Apa aja ya penyebab meningkatnya pengangguran? Yuk simak penjelasan berikut. 1. Kurangnya lapangan kerja. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab utama tingginya pengangguran. Kondisi ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan peluang kerja yang ada. Hal ini membuat banyak orang, terutama angkatan kerja baru, kesulitan mendapatkan pekerjaan. 2. Keterampilan dan pendidikan tidak sesuai kebutuhan pasar. Banyak orang memiliki pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Akibatnya, menjadi sulit mendapatkan pekerjaan meskipun ada lowongan. 3. Tenaga kerja di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Penyebab pengangguran ini berhubungan dengan penyebab sebelumnya, karena perusahaan tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan tenaga kerja di desa. Warga desa terkadang tidak terlalu diperhatikan dan lapangan kerja yang ada di desa pun sedikit. Kebanyakan warga di desa memilih menjadi petani atau menggarap lahan orang lain. Namun, tenaga kerja seperti petani dan yang lainnya tidak dimanfaatkan lebih baik, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. 4. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membuat sebagian pekerjaan manusia tergantikan, misalnya otomatisasi di pabrik atau penggunaan aplikasi digital yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena tidak dibutuhkan lagi. 5. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK besar-besaran juga menambah jumlah pengangguran. PHK biasanya dilakukan karena krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini membuat permintaan barang dan jasa menurun dan pendapatan perusahaan berkurang. Untuk mengurangi biaya operasional dan menyelamatkan bisnis, perusahaan melakukan efisiensi dengan PHK. 6. Persaingan pasar global. Persaingan pasar global membuat tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing, terutama di perusahaan multinasional yang sering memilih pekerja asing karena keterampilan atau standar global. Akibatnya, peluang kerja tenaga lokal berkurang dan persaingan semakin sulit.
Nah, sobat ekonomi, tentunya pengangguran tidak hanya berdampak negatif bagi orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Berkurangnya kesempatan kerja menyebabkan kelusuan ekonomi, turunnya potensi diri, hilang keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengangguran sendiri memiliki banyak jenis loh sobat ekonomi. Kita bisa membedakan pengangguran berdasarkan penyebab dan sifatnya. Oke, langsung aja kita bahas. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Contohnya dari struktur pertanian berubah ke industri atau ke niaga. Sehingga tenaga kerja di bidang petani tidak bisa bekerja karena keterbatasan kemampuan. 2. Pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan penawaran terhadap suatu barang. Contohnya ketika terjadi resesi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Seperti adanya pandemi COVID tahun 2019. 3. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya sebuah kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan atau kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Biasanya pengangguran ini bersifat sementara karena seseorang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik sesuai keterampilan, gaji, atau preferensinya. 4. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran secara berkala yang terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh, petani yang bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. 5. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang tergantikan oleh teknologi. 6. Pengangguran voluntary. Golongan ini adalah orang-orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak mau atau sukarela tidak bekerja. Contohnya karena sudah mendapat warisan, mengurus rumah tangga, atau sedang dalam masa studi. Pengangguran berdasarkan sifatnya. 1. Pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. 2. Pengangguran terselubung, yaitu ketika terlalu banyak tenaga kerja di suatu jenis pekerjaan. Pengangguran terselubung juga bisa diartikan sebagai kondisi ketika seorang yang bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai keahliannya karena kebutuhan ekonomi. Contohnya, seorang guru yang bekerja sebagai kasir di toko. 3. Setengah menganggur. Setengah menganggur terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal sebab tidak adanya pekerjaan untuk sementara waktu. Misalnya, pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Tingginya pengangguran menimbulkan dampak terhadap ekonomi dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apa saja ya dampaknya? 1. Meningkatnya kemiskinan. Pengangguran menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga meningkatkan kemiskinan. 2. Menurunnya daya beli masyarakat. Pengangguran menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat perputaran uang, dan memperburuk perekonomian. 3. Penurunan pendapatan negara. Pengangguran mengurangi penerimaan pajak dari penghasilan, konsumsi, dan pajak perusahaan, sehingga menurunkan pendapatan negara. 4. Beban psikologis.
Menganggur dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi yang mempengaruhi mental dan hubungan sosial seseorang. 5. Meningkatkan pengeluaran negara. Adanya alokasi anggaran untuk bantuan sosial dan pelatihan yang mungkin mengurangi anggaran sektor lain, sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran negara. 6. Meningkatnya angka kejahatan. Pengangguran memicu tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, karena kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pengangguran tidak hanya menjadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi negara dan pemerintah. Maka dari itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya, 1. Perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. 2. Mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. 3. Penggunaan teknologi yang tepat dan disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. 4. Memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. 5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. 6. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. So, Sobat Ekonomi, gimana nih dengan pembahasan pengangguran? Supaya kamu bisa turut membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, makanya mulai sekarang belajar yang rajin, supaya nanti kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya. Selain bisa membantu pemerintah, tentunya punya usaha sendiri itu seru banget loh, dan bisa membantu banyak orang untuk memiliki pekerjaan. Yuk semangat belajarnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.